Samuel yang masih berjalan tergesa sembari terus mencekal tangan Mekaira tanpa peduli lagi kalau orang yang digandeng tampak terseret. Dia begitu waspada dan gelisah memikirkan kemungkinan lain lagi yang akan terjadi. "Aduh, dokter, dokter, lepasin tangan saya!" Kicau Mekaira merasa kesal karena sedari tadi hanya ditarik keluar tanpa penjelasan apapun. Namun Samuel yang fokus dengan pikiran waspada tak lagi mendengar suara sekitar. "Dokter Sam!" teriak Mekaira sukses menyadarkan Samuel ke kenyataan. Yang seketika langkah kaki Samuel terhenti tepat di jajaran pintu elevator. Begitu pula Mekaira ikut terhenti di sampingnya. "Lepasin tangan saya, sakit tahu." Perkataan tersebut membuat Samuel melirik ke arah tangan yang sedang mencekal tangan gadis itu. "Oh, maaf. Apa aku memegangmu terlalu kuat? Bagian mana yang sakit?" Samuel memeriksa pergelangan tangan Mekaira yang memerah sedikit meninggalkan bekas lingkaran cekalan. Secara cepat Mekaira menarik tangannya dan mengusap bagian yang terasa berdenyut nyeri. "Sudah tahu sakit, masih nanya. Lagian dokter kenapa sih main tarik orang secara mendadak begitu? Kalau mau lari kan tinggal lari saja. Jangan bawa-bawa saya." Hembusan napas kasar keluar dari mulut Samuel seraya menyugar rambut sadar akan tindakan dia yang kasar tanpa memberi penjelasan pada orang bersangkutan. Tapi meski begitu, aku juga gak mungkin bilang ke dia kalau saat ini dia sedang dalam bahaya. Batin Samuel merasa bingung antara mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mekaira masih mengusap pergelangan tangan dengan tatapan menatap pria tinggi itu. "Dasar aneh deh. Kalau dokter tidak mau mengatakan alasannya, ya sudah deh, saya permisi." Dia hendak berbalik pergi, namun segera Samuel meraih lagi pergelangan tangan Mekaira. "Tunggu." Pergerakan Mekaira terhenti kembali berbalik menghadap. "Ada apa lagi, dokter? Saya mau kembali tugas." "Sekarang, jadwal tugasmu apa?" "Ya apalagi tugas dokter kandungan, selain mengurusin pasien yang mau lahiran dan sudah melahirkan." "Pertanyaan dokter nggak jelas deh, aneh." Ketus Mekaira menarik tangan yang tetap tak terlepas dari pegangan pria itu. "Kalau gitu, aku ikut bersamamu," kata Samuel sengaja menautkan secara erat jemarinya ke jemari tangan Mekaira. Apaan ini? Lepas enggak?" Heran bercampur kesal Mekaira memberontak dari genggaman Samuel yang erat. "Tanganku nggak mau lepas tuh." "Dokter, lepasin nggak? Ini tuh rumah sakit, jangan membuat orang yang lihat salah paham." Sebal Mekaira berusaha melepaskan jemari Samuel yang sudah terkait erat di jemari tangannya. Senyuman terulas di bibir Samuel dengan santai kembali melangkahkan kaki. Mau kemana nih? Tugas saya kan di lantai 8. Oceh Mekaira melangkahkan kaki berlawanan arah menuju pintu elevator yang terbuka. Sehingga Samuel yang tangannya bergandengan ikut ketarik terseret Mekaira masuk ke dalam pintu lift. Pintu elevator perlahan tertutup setelah kedua orang tersebut masuk ke dalamnya. Mekaira menekan angka 8 di panel. "Sekarang Anda bisa lepaskan tangan saya." Dengan enggan Samuel melepaskan tautan jemarinya. "Kenapa ke lantai 8? Bukannya ruang bersalin adanya di lantai dasar?" Perlahan elevator yang mereka naiki mulai bergerak naik. "Seharusnya sih begitu kalau sesuai tugas saya sehari-hari. Tapi karena dokter kandungan lainnya sedang cuti, jadi saya yang harus menggantikan dia untuk melanjutkan pemeriksaan pasien di ruangan lain." Tutur Mekaira sembari memasukkan tangan ke dalam saku jas. Samuel terdiam kembali teringat akan bahaya yang sedang mengintai Mekaira. Ada yang janggal. Batin Samuel berpikir keras menyatukan dan menyimpulkan. Di saat keheningan menyelimuti ruangan dan angka di panel menunjukkan elevator yang mereka naiki sudah melewati lantai 6, tiba-tiba lampu dalam elevator mengerjap-kerjap seiring keseimbangan pijakan sedikit bergetar. Kenapa nih? Kaget sekaligus bingung Mekaira tengadah memperhatikan lampu yang terus mengerjap.
Sial, firasatku ternyata benar. Umpat Samuel langsung melesat ke depan Mekaira dan memencet tombol berhenti di panel. Namun elevator yang mereka naiki tetap tak terhenti dan pintu masih tertutup rapat. Suara decitan dari setiap sisi yang sepertinya elevator yang mereka naiki mulai macet dan berguncang. Dokter, ini kenapa? Kenapa liftnya bergetar begini? Apa lift ini rusak? Atau ada gempa? Mekaira mulai panik berusaha menompang diri dengan meraba dinding sekitar. Pegangan yang kuat padaku. Aku akan berusaha menghentikan liftnya. Tita Samuel kembali memencet tombol untuk memberhentikan dan membuka lift. Namun nihil, pintu itu masih tertutup rapat. Iya. Dengan tangan gemetar takut dan panik, Mekaira mencengkram cukup kuat pada bagian punggung jas yang dikenakan Samuel. Sial. Geram Samuel beralih menekan tombol panggilan yang ada di panel elevator untuk terhubung dengan staf pemeliharaan gedung atau teknisi. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Teriak Mekaira saat guncangan yang keras di dalam lift membuat pegangannya di baju Samuel terlepas. Lalu dia terpelanting dan terbentur keras ke dinding. Mekaira! Terkejut Samuel melihat gadis itu sudah terjerembab di pojokan. Mekaira mengusap bagian kepalanya yang terasa sakit akibat benturan keras. Sialan. Tetap di sana, jangan berdiri. Perintah Samuel yang dibalas manggutan pelan oleh Mekaira yang masih meringis merasakan sakit berdenyut di kepala. Kemudian dengan cepat Samuel kembali menekan tombol untuk panggilan di panel elevator. Lalu menekan tombol alarm beberapa kali. Bagaimana bisa ini tidak bekerja sama sekali? Samuel mulai ikut panik bercampur cemas dengan sesekali melirik cemas pada keadaan Mekaira. Tiba-tiba lift itu menurun dengan kecepatan sangat cepat dan kembali berguncang keras. Mekaira! Samuel berusaha menahan tubuhnya yang ikut terpelanting dan mencoba mendekati gadis di pojokan. Pekik Mekaira tak bisa menahan keseimbangan tubuh yang terombang-ambing oleh guncangan hebat sehingga kembali kepalanya terbentur keras ke dinding. Lalu lampu dalam lift tersebut padam seiring suara dentuman keras benda jatuh. Mekaira! Mekaira yang terjerembab jatuh terperosok ke bawah. Badannya yang terasa remuk redam juga kepalanya terbentur beberapa kali mulai didera oleh rasa lemas, rasa sakit dan napas terengah tak beraturan. Ceracau Mekaira bergerak tertatih mencoba mendudukkan diri meringkuk meringis merasakan rasa sakit nyeri berdenyut dan limbung di kepala juga sekujur tubuhnya.